Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik. Hari ini Bapak akan mengajar lanjut ya tema 2, subtema kedua dan pembelajaran 3 dan 4. Kita akan belajar apa hari ini? Yang pertama, memberikan komentar hasil tulisan teman. Yang kedua, menjelaskan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Yang ketiga, mempresentasikan peta pikiran yang dibuat. Dan yang terakhir, menjelaskan nilai-nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah teman-teman. Nah, teman-teman, negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang berdiri dengan sendirinya, tetapi melalui hasil perjuangan rakyat Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, bekerja sama semuanya untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Bekerja sama merupakan salah satu cara untuk mempertahankan persatuan. Persatuan merupakan syarat mutlak perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Jika kamu hidup pada masa kemerdekaan, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa coba? Nah, sekarang kita akan melihat ya salah satu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di salah satu kota ya. Nah, salah satu pertempuran yang terjadi adalah di Bandung yang disebut pertempuran Bandung Lautan Api. Sama seperti pertempuran Medan Area ya, yang kemarin belajar ya paragraf. Nah, di Bandung pertempuran ini, di Bandung Lautan Api ini, upaya para pejuang untuk menghentikan sekutu yang ingin kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Untuk menggali informasi tersebut lebih dalam, bacalah teks di halaman 56 dan 57 berikut ini dengan seksama ya sampai habis dan paham. Nah, setelah membaca teks tersebut, ayo ingat, teks memiliki informasi di dalamnya. Informasi apa saja yang kamu temukan dalam teks tersebut? Kira-kira ada yang masih ingat adik Simba? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa pejuang menghanguskan wilayah Bandung Utara
dan bagaimana aksi pejuang mempertahankan wilayah dalam peristiwa tersebut. Nah, setelah mendiskusikan jawaban dari pertanyaan, tuliskan kembali menjadi sebuah teks baru ya, dengan catatan gunakan kalimat efektif. Ciri-cirinya yaitu, silakan kita belajar kalimat efektif ya. Adanya ketepatan urutan struktur di dalamnya. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, para pejuang melawan Belanda di medan perang. Subjeknya itu para pejuang. Predikat melawan, dan Belanda sebagai objeknya, dan di medan sebagai keterangan ya. Di sini adalah keterangan tempat, kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, ya, adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata-kata yang digunakan. Ketiga, kata yang dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Contohnya seperti ini. Nah, silakan kembali tulis ya, atau tulis kembali teks tersebut dengan singkat, tidak apa-apa dengan singkat, sambil belajar membaca dan menulis. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri. Di antaranya Tentara Nasional Indonesia ya, yang kini ada, pada awalnya merupakan organisasi biasa yang disebut BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, gambar di samping adalah seorang TNI ya teman-teman, dengan seragam lengkap, peralatan lengkap. Nah, kira-kira seragam TNI khususnya di Indonesia itu bercorak hijau, hitam, dan coklat. Itu sebagai apa? Nah, itu adalah sebagai kamuflase dalam istilah pendidikan atau dalam istilah sainsnya ya teman-teman. Nah, kamuflase ini terinspirasi dari hewan teman-teman ya. Nah, hewan juga diberikan kemampuan untuk melindungi diri. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, ada yang memiliki sengat, bisa, atau racun. Contohnya adalah ubur-ubur, sengat ya, kalajengking, laba-laba, lebah, dan lain sebagainya. Ada yang berbisa, contohnya ular, dan dikeluarkan dari gigi taringnya ya. Nah, ada juga yang memiliki racun, seperti hewan katak berikut ini yang mencolok warnanya. Yang kedua, hewan juga ada yang memiliki tempurung atau cangkang keras. Bisa kita lihat contohnya seperti di gambar, ada kura-kura atau penyu. Nah, kura-kura dapat masuk ke dalam tempurungnya ketika merasa terancam, namun penyu tidak bisa. Itu perbedaannya. Ada lagi yang lain seperti siput, bekicot, dan umang-umang. Yang ketiga ada sebagai hewan pengecoh angsa. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4 ya si pengecoh ini. Yang pertama mimikri. Coba perhatikan dua hewan berikut ini serupa tetapi tidak sama. Yang satu sebagai peniru ya dari yang lain, seperti kupu-kupu Viceroy sebelah kirinya dan menyerupai kupu-kupu monark yang beracun.
Yang kedua, ada yang disebut kamuflase. Kamuflase. Kalian tentu tahu apa itu ngengatnya. Contohnya seperti ngengat yang bersembunyi di batang pohon karena memiliki warna yang sangat mirip dengan benda atau dahan yang ditempatinya. Ya. Yang kedua, beberapa hewan juga memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya sehingga menyerupai warna tempat ia berada untuk mengelabui pemangsa seperti bunglon berikut ini ya, atau kadal yang berbentuk daun kering. Nah, yang ketiga ada yang disebut autotomi. Cicak kalau merasa terancam akan memutuskan ekornya. Inilah yang disebut autotomi. Hal ini merupakan salah satu cara cicak melarikan diri dari pemangsanya. Cicak memutuskan ekornya saat dikejar mangsa. Nah, yang terakhir dari si pengecoh pemangsa ini adalah menyemprotkan tinta seperti hewan laut berikut ini: gurita, cumi-cumi, dan sotong. Seperti itu. Nah, kemampuan untuk melindungi diri yang lain, ada hewan yang memiliki duri seperti hewan landak. Landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Duri-duri landak akan berdiri ketika ada pemangsa yang datang. Selain landak, ada juga ikan buntal dan landak laut yang juga melindungi diri dengan benda yang sama, yaitu duri. Nah, kira-kira di sini ada nama-nama hewan dan silakan cari cara penyesuaian diri untuk melindungi dirinya. Contoh bunglon, walang sangit, kalajengking, lebah, belut listrik, kumbang badak, ular kobra, ubur-ubur, gurita, dan terenggiling. Silakan cari kalian dengan referensi buku atau di internet. Nah, kalau kalian tadi belajar tentang perjuangan rakyat Bandung yang disebut Bandung Lautan Api, nah di sini ada teks berupa perlawanan rakyat Makassar ya. Kalau tadi dari Provinsi Jawa Barat, kita naik pesawat dulu melangkah ke Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Bagaimana perlawanan rakyat Makassar terhadap penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo kita baca teks dengan saksama. Nah, setelah itu kamu bisa membuat peta pikiran seperti biasa. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan lanjut, kamu yang terakhir adalah mempresentasikan hasil dari peta pikiran yang sudah kamu buat. Ingat ya, sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Berhubung tidak ada pendengar, kamu sesuaikan saja ketika mempresentasikan dengan sendiri ya. Silakan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Saya percaya kamu sudah bisa masalah ini ya. Pemilihan kata juga harus tepat sesuai ketika mengucapkan salam dan penutup, serta ketiga sedang mempresentasikan isi informasi dalam peta pikiran. Nah, itu tadi perlawanan rakyat di Makassar ya, teman-teman. Perjuangan para pahlawan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus kita hargai. Sebagai pelajar, kamu dapat menghargai jasa pahlawan dengan giat belajar. Kita juga berkewajiban
melanjutkan perjuangan pahlawan dengan mewujudkan bangsa Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, kita memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan ini mengandung makna gabungan, ikatan, atau kumpulan beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Kalau kesatuan berarti keadaan yang merupakan keutuhan. Jadi persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Semisal di kelas kalian semuanya berbeda-beda ya, ada suku bangsanya, ada asal daerahnya, alamatnya, dan itu bisa bersatu meskipun bermacam-macam corak. Sebuah negara akan berdiri kokoh apabila masyarakatnya memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Untuk mendorongnya terwujudnya persatuan dan kesatuan, kamu harus bisa menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Nah, berikut nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada rela berkorban, ya, adalah sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contohnya, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Ya, warga masyarakat banyak bergotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak. Selanjutnya ada sikap berjiwa besar. Apa itu berjiwa besar? Sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Contohnya menerima kekalahan dengan ikhlas. Ya, contohnya ketika kamu berlatih atau bertanding osal ya, kalau kalah terima dengan ikhlas, meminta maaf dan memberi maaf ketika kamu lagi ada berantem ya, ada gesekan antar teman kamu, meminta maaf dan memberi maaflah sesama teman. Apakah kamu sudah menerapkan sikap rela berkorban dan berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari? Contoh bisa kalian tuliskan pengalamanmu dari kedua sikap tersebut. Silakan di komentar dan tanggapannya teman-teman ya. Silakan. Sudah belajar apakah kita hari ini teman-teman? Jangan lupa ya kita review sebentar, memberikan komentar hasil tulisan teman, menjelaskan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri, presentasikan peta pikiran yang dibuat dan menjelaskan nilai kepahlawanan yang diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ya, dengan demikian pembelajaran hari ini sudah Bapak cukupkan sampai di sini. Jika ada yang bertanya atau tidak mengerti, silakan bertanya di komentar, dan tadi ingat jika ada pertanyaan silakan dijawab di komentar. Kita adakan komunikasi dua arah di komentar ya, jangan kemana-mana sebelum pembelajaran selesai. Tetap di e-learning. Bapak cukupkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Selagi masa pandemi jangan lupa menjaga jarak, kalau keluar memakai masker, dan juga sebelum dan masuk ke rumah mencuci tangan terlebih dahulu. Tetap sehat ya teman-teman. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.